Oke teman-teman, kita mulai sekarang ya. Saya izin share screen. Oke, mungkin di meet kita hari ini saya mau ngejelasin beberapa topik, bukan topik sebenarnya, beberapa list. Yang pertama ini tentang GPP System. Mungkin ada yang kelewat, jadi GPP System ini sistem yang nanti kita akan bikin, dimana nanti inputannya semua dari API katanya. API-nya itu ada Airtable, Clockify, sama Journal ID yang nanti di-input pakai API, masuk ke GPP System, diolah, yang outputnya itu jadi beberapa fitur. Di sini ada beberapa, ini 9 atau berapa, dari mulai rangkuman dashboardnya, profitability report, sampai nanti user management. Oke, lanjutnya ada tugas kan. Nah, tugas kita itu apa? Tugas kita itu kan ngeanalisa, belajar menganalisa, walaupun kalian bukan sistem analis, tapi karena kata si mentornya itu ada ada modul yang dimana di kampus mereka ini kalian juga harus belajar menganalisis. Jadi teman-teman juga harus belajar bikin analisa dan terlibat juga. Nah, apa yang dianalisa yang pertama itu tentang istilah-istilah. Kita harus paham apa itu revenue, overhead, general, sama direct cost. Nah, terus selama kita mentoring kemarin, selama kita onboarding kemarin, apa masukan terhadap GPP System? Yang di sini udah ada beberapa yang udah ditulis. Mungkin nanti teman-teman bisa nambahin gitu di sini. Oh ya, untuk nambahin ini kalian bisa ini ya, edit-editnya di sini di drive-nya Team Day yang udah saya itu di di grup, ada di deskripsi grup. Oke, ini masukan. Nah, terus tentang analisisnya, backgroundnya ini udah ada, definisinya udah ada, masalahnya apa juga ini udah ada. Kalau teman-teman mau nambahin silahkan, tujuannya juga udah ada. Nah, ini rancangan fitur itu kita ngambil dari yang kemarin mentor kasih kan, ada dashboard sampai user management. Nah, itu di breakdown lagi, dashboard itu isinya apa, ngapain aja. Nah, yang ditugaskan kemarin itu sebenarnya kita nambahin satu fitur atau beberapa fitur yang menurut kita ini layak atau cocok dimasukin ke aplikasi atau GPP System ini gitu. Oke, kalau ini kayaknya abaikan dulu. Terus tugas kita yang kedua itu bikin FSD. Karena tadi modulnya kita harus belajar juga menganalisis dan membuat dokumentasi, jadi teman-teman juga harus terlibat dalam pembuatan FSD. Ini kita FSD-nya baru sampai sini sih. Tadi saya mau buat ini tadi. Nanti teman-teman juga bisa bantu. Nah, kita fokus aja ke flow chart diagram. Nanti teman-teman saya harap bisa bantu bikin flowchart diagram mulai dari dashboard sampai user management. Itu fitur-fiturnya udah ada di sini semua. Nanti kita masukin ke sini. Ini masih template. Misalnya nanti ini diganti jadi dashboard, yang kedua ini diganti jadi profitability report, dan lain-lain gitu. Nah, terus untuk yang selanjutnya ada list pertanyaan. Ini itu bagian getting requirement, dimana kita ini menggali lebih dalam tentang GPP System ini nanti mau berjalannya bagaimana. Nah, mentor itu ngasih tugas ke kita untuk nyiapin list pertanyaan untuk ke beberapa departemen, yaitu HRD, finance, operasional, sama product owner. Di sini udah dikasih atau udah ada yang bikin ini, kalau nggak salah Bambang sama Hilda. Teman-teman juga bisa nambahin nanti di list pertanyaan ini supaya lebih kaya lagi pertanyaannya sebelum kita nanti
terjun langsung ke wawancara ke tiap departemennya. Oke, terus selanjutnya itu ada IRD. IRD itu kita nanti teman-teman kalau mau buka IRD ke appdiagram.net, terus open exiting diagram, ambil aja dari ini apa, tim D, terus aset. IRD yang baru kita buat ini gambaran kasarnya itu masih kayak gini. Nah, kayak gini masih sedikit. Kemarin kata Kang Hadian juga ini bisa diperkaya lagi. Nanti sebenarnya IRD itu kayak gini nih, hasil akhirnya itu kayak di FSD. Kalau bisa dilihat paling bawah itu nanti ada IRD, rancangan IRD-nya itu kayak gini nanti. Bakal banyak table, banyak relasi juga. Kita baru segini, nanti teman-teman bisa bantu juga. Nah, untuk itu mungkin nanti kita bisa bagi-bagi tugas itu teman-teman. Kita sama-sama aja sih bikin FSD, IRD, sama bikin list-list pertanyaan. Untuk FSD kita tadi udah saya bilang fokusnya ke ini dulu, apa, flowchart diagram gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman atau yang mau didiskusin? Amankah? Kalau aku sih belum sih, Bar. Udah jelas jauh ini. Oke. Yang pasti nanti kita ini kan nggak apa namanya, nanti malam nggak ada pertemuan sama mentor, Senin juga nggak ada, berarti kita punya waktu 4 hari lah ya untuk kita ngerjain ini. Siap, mudah-mudahan beres. Jadi ya gitu aja sih sebenarnya yang mau disampaikan. Intinya kita nanti bikin FSD bareng-bareng, fokus ke flowchartnya, terus bikin list pertanyaan juga. Itu aja sih. Buat flowchart itu nentuinnya gimana ya, masih kurang paham. Jadi flowchart pertama kita misalnya ambil dari dashboard atau ini deh, fitur profitability report. Nah, terus kita masukin ke sini profitability report. Nah, aktornya siapa aja yang terlibat, nanti mulai dari siapa, dia ngapain aja. Misalnya dari, kalau profitability report itu kan dilihatnya sama si level atau apalah gitu, CEO, CFO atau apa. Dia mulai start dari sini, nanti dia itu klik misalnya apa namanya, kan di ini tuh profitability report. Nah, kan flowchart itu alur. Nah, misalnya kita mau ngambil profitability report fiturnya filter, berarti si level itu masuk ke menu ini, start, masuk ke menu profitability report, terus klik tombol filter, terus sistemnya ngapain, dia ngecek atau ngeget data gitu, terus ditampilin datanya. Si levelnya itu nanti ngeklik apalagi, terus sampai akhirnya nanti dia nampilin data akhir itu. Kalau di profitability report itu filter, nanti klik tombol OK, nanti dia nampilin data sesuai report. Jadi nentuinnya itu kita ambil dulu ininya, fiturnya apa, terus sub fiturnya apa. Kan di dalam satu fitur itu ada banyak fitur lainnya. Mulai dari profitability report ini kan ada fitur apa tadi, ada filter, ada fitur sinkron, terus ini juga kalau nggak salah ada
fitur detail seharusnya ini kalau diklik ininya, nanti juga diklik barisnya itu nanti dia ngearah ke itu baru, apa, halaman baru, dia ngeliatin detailnya. Nah, untuk flowchart itu ya seperti itu sih teman-teman. Nanti kita bareng-bareng aja kalau masih bingung. Nanti aku bikin contohnya satu, mungkin nanti teman-teman bisa kebayang nih. Oke, ada yang mau didiskusiin lagi teman-teman? Untuk list pertanyaan kita bisa ngambil referensi dari teman-teman kelompok lain ya, kan di sini ada tugasnya teman-teman kelompok lain, itu bisa kita jadiin referensi juga. Oke, aman. Kalau dari Jauh aku sih ini udah cukup untuk ininya. Oke teman-teman, kalau misalnya udah nggak ada, mungkin kita akhiri aja ya. Setelah ini kita mulai ngerjain lah, dicicil lah ya. Nanti aku bikin satu contohnya, siapa tahu teman-teman kebayang. Oke, terima kasih teman-teman udah hadir di meeting hari ini. Nanti rekamannya aku kirim juga ke grup. Oke, selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.